Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semangat pagi. Semangat pagi. Bahagia sekali pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara Maximax Virtual Presentation, di mana pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar secara maksimal untuk penjelasan produk, kemudian juga berbagai tips dan edukasi dari Pak Dr. Iskandar Junaidi, yang mana Bapak Dr. Iskandar Junaidi selama 25 tahun telah berkarya di farmasi, kemudian juga di herbal dan estetik, yakni di PT Sanbe, PT Bayer, PT APL, PT Elken, PT Gin Internasional, kemudian juga di EK Hospital, kemudian di PT Surgika, di bidang estetika dan laser. Kemudian sampai saat ini Pak Dr. Iskandar Junaidi juga buka praktek sebagai dokter umum dan estetik yang buka prakteknya di Gading Serpong, Tangerang, ya. Kemudian beliau juga adalah seorang penulis buku sejak tahun 1997, mulai menulis, ya. Kemudian sudah ada 20 buku yang telah diterbitkan, diantaranya dari PT BIP atau Gramedia Kompas Group Jakarta, kemudian penerbit Andi dari Yogyakarta. Buku-bukunya telah diterbitkan mencegah dan mengatasi berbagai penyakit sendi, kemudian panduan obat dan suplemen Indonesia, stroke, kemudian juga panduan lengkap kanker serviks. Oke, kemudian beliau juga aktif untuk membantu siapapun juga untuk swab antigen, kemudian juga antibodi COVID-19 dan antibodi umum. Kemudian beliau banyak sekali telah membantu baik muda-mudi umum dan juga para kalangan artis, ya, untuk di swab, ya, oleh beliau. Kemudian beliau juga melayani estetik, yaitu bidang suntik putih, vitamin C, slimming, ya, rapat dan keloid, dan berbagai macam vaksin. Oke, Bapak Ibu, mari pada malam hari ini kita akan sama-sama dengan belajar dengan Pak Dr. Iskandar Junaidi tentang stem cell, ya. Oke, mari kita sambut dengan aplaus yang luar biasa untuk Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Silakan Pak Dokter. Terima kasih semuanya. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya, semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Semangat pagi Dr. Iskandar. Nah, hari ini Bapak Ibu semua, kita mau belajar mengenai stem cell. Nah, kan banyak pertanyaan, banyak pro kontra. Stem cell ini apa bisa bekerja atau enggak sih? Terus apa memang bisa berguna bagi manusia dan makhluk hidup lain, ya? Nah, kita juga akan lihat nanti kalau memang ini bekerja stem cell-nya, apakah produk Maximax ini bisa berperanan atau tidak. Nah, maka untuk lebih jelasnya kita akan sama-sama lihat. Semoga informasi ini bisa membuka kita, menambah wawasan dan membuat kita lebih paham, ya, mengenai stem cell. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, kita tahu, ya, manusia ini terdiri dari triliunan sel. Jadi diperkirakan ada 60 triliun sampai 90 triliun sel di tubuh manusia. Nah, sedemikian banyak sel ini itu menjalankan fungsi tubuh kita secara terus-menerus, ya, tanpa henti kita ini, terutama organ-organ yang bekerja secara otonom. Artinya tanpa perintah dia bekerja sendiri, seperti kita bernafas, jantung, kontraksi usus, metabolisme di usus, dan banyak organ yang bekerja itu otonom, tanpa perintah, dan itu terus-menerus bekerja. Pastilah banyak sel yang rusak, yang mati, yang perlu diganti. Nah, bayangkan ini 60 triliun sel ini, ya, diperkirakan 30 miliar sel, ya, 30 miliar sel lebih itu mati per menit. Banyak, ya, 30 miliar sel seluruh tubuh kita itu mati. Dan ada lebih dari 210 jenis sel di dalam tubuh kita yang berbeda-beda. Nah, jadi ini tubuh kita terdiri dari sel, ya, dari zat kimia, unsur kimia,
ya, dari atom, molekul sampai menjadi sel, dari sel ke jaringan, organ, dan ke tubuh kita. Jadi kalau kita cermati, ternyata memang sel ini yang memegang peranan, karena kunci segala sesuatunya sehat tidaknya itu berasal dari sel ini. Dan serangan luar juga terhadap tubuh kita dimulai dari sel sebenarnya, baru ke tubuh secara umum. Nah, kalau kita lihat organ-organ tubuh kita ini yang besar-besar ini ya, ini ada tiroid, otak, tiroid, paru-paru, hati, ya, saluran pencernaan atau usus, kandung kemih, ginjal, lambung, ya, hati, dan otak sendiri. Jadi ini organ-organ utama, organ besar di tubuh kita yang seringkali mengalami gangguan karena kerusakan pada sel. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau sehat, ya regenerasi sel ini yang kita butuhkan untuk membuat tubuh kita sehat. Nah, sekarang kita lihat proses perubahan sel itu dari dia sakit atau mati digantikan dengan yang baru itu, bagaimana sebenarnya proses perubahannya, dan apakah ini stem cell memang ada di dalamnya berperanan atau tidak gitu ya dalam proses ini. Jadi kita lihat di sini, inilah sel kita. Jadi memang ternyata ada pembelahan sel ya, ini seperti ini pembelahan sel ya, seperti ini. Ini sel bergerak, dia terus regenerasi, replikasi, multiplikasi untuk menggantikan yang rusak atau yang mati. Nah, kita lihat Bapak Ibu, sebenarnya stem cell itu ada dua. Kalau kita mau perhatikan ya, ada dua. Jadi ada stem cell yang namanya embrionik, dari embrio, ada stem cell dewasa. Jadi dua stem cell ini yang terus bekerja di dalam tubuh kita. Nah, kita lihat sini. Jadi kalau kita pelajari sampai saat ini, memang sebenarnya stem cell ini harapan baru Bapak Ibu bagi kita semua. Harapan baru untuk membuat tubuh sehat. Itu teorinya seperti itu, ada. Nah, tapi kita kan sering juga melihat kenapa orang terapi stem cell sering gagal atau tidak ada hasilnya. Apa penyebabnya gitu kan. Nah, padahal kita tahu stem cell itu memang ada dan berfungsi dan memegang peranan penting di dalam regenerasi sel. Ya, jadi fungsi stem cell itu banyak, di antaranya itu memperbaiki. Jadi memperbaiki sel yang rusak atau menggantikan sel yang mati, yang rusak. Kemudian ada memang regenerasi, berarti betul-betul membentuk baru dari yang sel yang ada, sel induk itu, ya stem cell kita sering sebut sel induk, itu benar-benar membuat yang baru, namanya regenerasi. Nah ini, Bapak Ibu, kalau kita lihat, jadi sebenarnya tubuh kita ini bekerja dari satu sel, stem cell, sel induk, itu menghasilkan banyak sel. Jadi kita lihat dari satu sel seperti ini membentuk tubuh secara keseluruhannya, organ, kemudian tubuh. Nah, kan ini yang terjadi waktu sel telur dibuahi oleh sperma. Dari satu sel telur, satu sel sperma bergabung menjadi satu sel lengkap, ya. Nah, dari satu sel itu kan terus membelah terus menjadi sel, jaringan, organ, akhirnya membentuk tubuh kita. Nah, jadi ini stem cell ini terus membelah dan memang mencapai puncaknya ketika terjadi pada bayi ya, kalau di kandungan itu umur sekitar 4 bulanan semua organ terbentuk. Nah, stem cell yang dewasa itu bisa ada di jantung, ada di saraf, ada di saluran pencernaan usus, otot, darah kita sendiri, sel-sel darah, dan di hati. Nah, ini stem cell yang sering kita temukan ya di organ-organ ini. Nah, kita lihat sebenarnya dua tipe stem cell yang kita bahas ini. Kalau stem cell embrionik ini yang pertama ketika sel telur itu membelah terus ya menjadi
suatu organ yang utuh. Nah, setelah itu terbentuk, kemudian ada namanya stem cell dewasa. Jadi stem cell dewasa ini melanjutkan tugas dari stem cell embrionik. Nah, stem cell dewasa ini bisa kita dapatkan dari tulang, lemak, tali pusar, dan sel darah. Ya, tulang, di susun tulang kita sering dapatkan itu. Ya, yang seseorang menjalani terapi stem cell itu kan biasanya diambil dari darahnya, lemak, tulang, atau tali pusar. Tali pusar jarang ya, disimpan biasanya. Setelah melahirkan disimpan, nanti dari situ bisa dipergunakan untuk membentuk sel yang baru. Nah, jadi kita lihat dari satu sel induk, sel punca atau stem cell ini, dia ini sebenarnya membelah seperti ini, Bapak Ibu. Ya, membelah dua. Nah, setiap kali membelah sel kita ini, ada satu yang disiapkan, disimpan sebagai sel stem cell, sel punca. Jadi setiap kali membelah ini satu, jadi dua, terus dan seterusnya. Selalu dari setiap pembelahan ini, dia menyisakan satu sel punca atau stem cell yang dipersiapkan sebagai cadangan untuk membentuk sel yang baru. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa banyak yang tidak berhasil, memang ditentukan seberapa banyak dari pembelahan sel ini disisakan sel punca, atau di organ itu berapa banyak sel puncanya, stem cell-nya. Kan ada nih organ, kenapa di satu organ bisa cepat ada pembelahan, yang satu kok tidak? Kok stem cell-nya sepertinya bekerjanya tidak maksimal. Jadi memang ditentukan berapa banyak stem cell atau sel punca yang ada di situ. Nah, jadi bedanya sekarang banyak ya Bapak Ibu. Stem cell yang ada di pasaran itu banyak. Kalau di rumah sakit atau di institusi yang pada awalnya mengadakan stem cell itu diambil dari ini, tulang, lemak, sel darah, atau ya tali pusar. Nah, ini yang terkadang menimbulkan banyak alergi atau prosesnya kurang maksimal atau kesterilannya terganggu. Karena di setiap rumah sakit, institusi kan melakukan dengan standar yang beda-beda. Nah, karena itu kan sekarang ada stem cell yang memang sudah disiapkan, dibuat dari pabrik. Jadi satu stem cell sudah ada, tinggal dipakai, tinggal digunakan, gitu. Beda dengan yang di rumah sakit, harus diambil dari lemaknya, misalnya diproses, disentrifugasi, sampai diambil benar-benar sel puncanya. Kemudian dari sel induk stem cell itu dimasukkan lagi ke tubuh organ yang mana yang diperlukan. Nah, di dalam proses ini kan sering banyak gangguan kalau di rumah sakit. Misalnya ada tercemar kontaminasi bakteri, virus, atau prosesnya tidak sempurna, dan itu sering menimbulkan treatment. Jadi melakukan treatment untuk stem cell ini harus dipastikan yang melakukannya itu benar-benar memiliki kapasitas yang mumpuni, baik alat maupun orangnya. Nah, makanya banyak sekarang stem cell yang siapkan dalam bentuk produk yang sudah siap dipakai. Dari segi kemurnian produk, efek negatifnya itu atau kontaminasinya tentu berkurang, karena suatu pabrik membuat suatu produk itu kan dengan tahap, dengan standar yang sudah diatur, standar yang terukur gitu kan. Nah, kalau di rumah sakit kan beda-beda setiap rumah sakit gitu. Nah, ini tinggal kita pilih saja mau terapi stem cell-nya dengan langsung dari tubuh kita diambil, atau dari suatu produk yang telah disediakan oleh suatu pabrik gitu ya, pabrikan gitu. Yang diambil dari satu stem cell-nya, bisa stem cell hewan, stem cell manusia, atau dari stem cell yang lain, tumbuhan, atau dari makhluk hidup lain. Dibuat produk, tinggal kita gunakan, kita minum. Atau murni dari tubuh kita sendiri, kita ambil, dikerjakan di rumah sakit. Ya, ini pionirnya terapi stem cell ini kan di Jerman. Swastiastu. Di Jerman dan di
di Prancis. Halo, siapa itu? Tolong di mute tuh speakernya. Ya, ya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya stem cell baik yang diambil dari jaringan atau cairan atau bagian dari kita sendiri maupun dari produk yang sudah siap dipakai, yang sudah diproduksi di satu pabrik, itu umumnya mengandung ini Bapak Ibu, zat-zat ini. Jadi memang ada embryonic stem cell, ya, ditambah dengan unsur lain, vitamin atau mineral, asam amino dan protein, ya, seperti di sini. Jadi di sini ada kolagennya, ada mineralnya, ada protein, ada asam amino, ya, kalsium, sodium, zinc. Jadi sebenarnya semua zat-zat di sini mirip seperti vitamin mineral yang kita minum. Hanya tidak ada embryonic stem cell-nya. Nah, jadi kalau kita minum vitamin mineral yang mengandung ini saja itu sudah sangat membantu untuk sel kita bisa memperbaiki diri atau regenerasi. Ya. Dan memang lebih maksimal lagi memang harus ada stem cell dari embryonik atau stem cell murni yang diambil, yang disiapkan, melengkapi vitamin, protein, mineral, asam amino yang dibutuhkan untuk suatu regenerasi. Nah, kita lihat. Jadi manfaat stem cell ya memang banyak sebenarnya Bapak Ibu. Ya, mulai dari kecantikan, ya, kulit, yang mereka yang gampang lelah, untuk meningkatkan vitalitas, meningkatkan atau memperbaiki masalah tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit kronis gitu ya, atau masalah penuaan dini, migrain. Jadi hampir semua penyakit memang bisa diatasi atau diringankan atau diperbaiki dengan stem cell sebenarnya. Nah, tetapi kan ada syarat nih, stem cell ini bisa bekerja, ada syarat. Tidak bisa hanya stem cell ansih gitu ya. Seperti tadi isinya aja di komposisi itu ada stem cell embryonik dilengkapi dengan protein, asam amino dan mineral yang lain. Itu baru bisa berfungsi. Nah, kita lihat nanti bagaimana sebenarnya dari semua itu saja masih banyak yang mengalami kegagalan atau tidak berfungsi dengan baik proses regenerasi selnya. Nah, jadi kalau kita lihat ya sebenarnya kan jadi pertanyaan bagi kita. Kenapa ya di satu organ kok kalau luka cepat baik, ada perbaikan, ada tumbuh sel yang baru, jaringan yang baru, sedangkan di tempat yang lain kok susah atau tidak ada. Nah, jadi memang itu sangat ditentukan oleh stem cell atau sel induk yang ada di sel jaringan atau organ itu. Nah, yang banyak sel induk atau stem cell itu biasanya di kulit. Nah, makanya Bapak Ibu kalau kita luka, tergores atau teriris itu kan cepat sembuh ya. Sembuhnya kalau tidak terlalu dalam itu sembuh pulih total, tumbuh lagi kulit yang baru. Otot tergores juga tuh bisa tumbuh merapat lagi ya. Hati kita juga cepat itu regenerasinya. Nah, cepat tulang juga ya, usus, terus rahim, endometrium. Ini bagi kaum Hawa, setiap bulan datang bulan itu kan dicampakkan sekian banyak endometrium setiap kali mens itu. Mens itu, darah itu kan berasal dari endometrium yang sudah mempersiapkan diri, berkembang sedemikian rupa, menyiapkan diri untuk rumah tinggal sel telur dan sperma yang sudah menyatu itu untuk nempel di rahim dan terus tempat dia mendapat makan dan hidup setelah itu berkembang menjadi bayi. Ketika tidak ada pembuahan, sel telur sperma tidak ada, jaringan rahim endometrium yang sudah disiapkan itu karena tidak berproses, tidak ada janin, dia akan runtuh, pecah, menjadilah mens. Nah, itu ceritanya. Nah, ketika mens kan itu luka, rahim itu luka itu. Jadi lukanya cukup besar itu. Bayangkan kalau mens itu keluar banyak, itu kan kadang-kadang ada gumpalan, ada jaringan yang pecah-pecah gitu ya. Itu kan jaringan endometrium yang ada di rahim keluar karena tidak dipakai, tidak berfungsi, tidak ada janin, tidak ada sel telur yang dibuahi di situ, tidak nempel, keluar. Nah, itu kan setelah berapa minggu, seminggu ya, kan pulih lagi, ditutup lagi.
Nah, berarti di situ regenerasi selnya sangat bagus. Stem cell di situ akan diperkirakan sangat banyak, sehingga proses regenerasi pembelahan sel itu berjalan dengan sangat maksimal di endometrium itu, di rahim perempuan itu. Nah, sama seperti jari kita kalau luka ya, bahkan yang terpotong pun tinggal sedikit pun bisa, kalau disambung dengan baik, pembuluh darah sarafnya disambung, itu bisa sembuh sempurna. Karena apa? Karena banyak stem cell yang membuat regenerasi sel berjalan dengan baik di situ. Nah, yang sedikit atau tidak ada regenerasi itu biasanya ya kita jumpai pada otak misalnya. Otak itu sangat kecil kemungkinan untuk regenerasi. Karena apa? Karena stem cell-nya sedikit di otak. Juga di jantung dan ginjal. Nah, itu beberapa contoh bahwa stem cell itu memang bekerja sebenarnya Bapak Ibu. Tetapi kenapa dia kadang tidak berhasil, itu tergantung bagaimana proses pengambilannya dan proses pembuatannya. Dan tergantung juga proses di setiap organ, jaringan tubuh kita itu berbeda dalam hal jumlah stem cell yang ada di situ. Itu sangat mempengaruhi proses regenerasi sel, proses stem cell bekerja di situ. Nah, jadi kita lihat sini. Jadi sekarang kita lihat apa yang membuat atau hal apa yang harus kita lakukan, prasyarat apa yang harus ada supaya stem cell ini bisa bekerja dan bisa berfungsi dengan maksimal. Nah, pertama Bapak Ibu, peradangan. Peradangan ini harus dihindari. Ya, seperti di jantung nih ada makrofag ya, sel darah putih. Itu cenderung memicu peradangan dan ini sekaligus menghambat regenerasi sel jantung. Ya, kalau kita lihat proses penyakit jantung itu kan ada plak atau ada kurang oksigen di situ. Nah, itu kan ada peradangan biasanya. Nah, itu akan menghambat proses regenerasi sel. Jadi stem cell itu akan tidak bekerja, sudah jumlahnya sedikit di jantung, ditambah lagi ada peradangan, itu menghambat regenerasi sel-sel otot jantung itu. Tetapi ada juga makrofag di jaringan lain, dengan jumlah yang sedikit, dia bisa membantu struktur pemulihan struktur dan fungsi jaringan. Jadi ini sangat tergantung kadar tingkat peradangan yang ada di situ. Kalau berat dia akan merusak, menghambat, tapi kalau sedikit itu memicu untuk sel itu bekerja, menghasilkan sel baru, sehingga stem cell yang ada di situ bisa dimaksimalkan fungsinya walaupun sedikit. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi hal apa lagi yang mempengaruhi suatu regenerasi sel, stem cell ini bisa bekerja? Nutrisi. Nutrisi, makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, itu sangat menentukan. Dan nutrisi dan minuman atau apa yang lain itu harus ada unsur yang tadi satu, memberi nutrisi dan menghambat peradangan. Kenapa? Karena sel itu bisa berfungsi dengan baik, stem cell bisa bekerja dengan maksimal apabila proses perusakan sel itu sendiri bisa dihambat. Nah, yang merusak sel ini kan karena ada proses radang. Jadi seringkali sepertinya tidak berhasil itu karena apa? Proses regenerasi sel di satu otot stem cell-nya sudah sedikit, ditambah lagi kerusakan yang terjadi oleh peradangan, oleh oksidan, atau kurang nutrisi itu banyak, jadi tidak imbang. Banyak yang rusak dibanding dengan yang diproduksi, sehingga tidak akan menghasilkan perbaikan untuk organ tersebut. Jadi kita harus pastikan kalau kita mempunyai suatu mengalami atau menjalani terapi stem cell atau kita mengkonsumsi produk stem cell, itu harus dipastikan isi daripada produk tersebut atau nutrisi lain yang diberikan ketika menjalani terapi stem cell di rumah sakit. Karena stem cell itu sendiri Bapak Ibu sebenarnya dia memiliki komposisi minimal untuk bisa bekerja sebagai pemicu. Potensi stem cell untuk bekerja dan terjadi regenerasi sel itu potensinya ada dengan stem cell ini.
Tetapi potensi ini kan bisa tidak berkembang, bisa tidak terjadi ketika ada peradangan yang merusak sel itu sendiri, atau kurang nutrisi, tidak disupport nutrisi. Jadi potensi itu kan tidak akan muncul. Ya ibaratnya seperti anak-anak lah, anak kecil ya, anak kita dulu ya, kecil-kecil atau anak-anak itu, misalnya dia keturunan dari orang yang bapak ibunya besar, tinggi, terus dia diperkirakan akan besar tinggi juga, tetapi banyak juga kan yang orang tuanya besar, tinggi, bapak ibunya, anaknya kecil, kurus. Padahal potensi untuk besarnya ada di anak itu, turunan dari bapaknya atau ibunya. Tetapi kenapa seringkali kecil atau tidak tumbuh maksimal? Karena tidak ada nutrisi yang disupport di situ. Atau proses kerusakan sel itu tidak diatasi atau tidak diminimalisir dengan suatu tindakan, terutama untuk mengatasi peradangan atau oksidan yang merusak sel itu. Nah, jadi kalau ada produk stem cell saja, ANSI, dengan asam amino protein yang tadi kita tampilkan itu, yang membuat potensi sel untuk beregenerasi atau stem cell-nya bekerja, itu tidak akan maksimal kalau tidak disupport dengan produk yang mengandung nutrisi untuk sel itu bertumbuh dan produk yang mengandung efek antioksidan. Itu tidak akan maksimal bekerja sel itu. Kita lihat kalau suatu produk di situ ada stem cell ya, katakan stem cell embryonik atau stem cell yang lain ya. Di situ ada komposisi protein, asam amino, mineral yang minimal yang diperlukan. Plus ada produk, ada zat di dalamnya yang mengandung antioksidan atau sumber nutrisi, itu biasanya akan bekerja lebih maksimal dibanding yang tidak memilikinya. Nah, karena itu dengan kondisi seperti ini, maka kita lihat sebenarnya ada peranan fungsi dari produk yang mengandung antioksidan yang memaksimalkan suatu nutrisi bisa diserap masuk ke dalam tubuh, dan yang pasti di situ harus ada support aliran darah yang baik, lancar untuk mengantar semua zat nutrisi atau stem cell itu bisa bekerja. Itu aliran darah harus lancar. Nah, dari situ kita lihat sebenarnya dari ketiga produk yang ada di Maxibank ini bisa membantu ya. Kalau Maxlim membantunya secara tidak langsung. Jadi dari melancarkan buang air besar misalnya di situ, itu bisa membantu penyerapan nutrisi yang kita konsumsi lebih maksimal, sehingga bisa dipergunakan oleh sel untuk bergenerasi atau stem cell-nya bisa berfungsi dengan baik, ya seperti itu. Jadi membantunya secara tidak langsung. Nah, kalau Maxibus aliran darahnya tadi yang diperlancar, sehingga semua sel yang sedang berproses beregenerasi atau stem cell-nya sedang bekerja, itu terus bekerja dengan maksimal kalau aliran darahnya lancar. Kalau aliran darah tidak ada, ya semua urusan selesai, berhenti. Ya, jangankan untuk regenerasi, tidak ada aliran darah, otot jantung mati, rusak, terjadi serangan jantung. Ya, otak kurang oksigen karena aliran darahnya terhambat. Ya, jangankan regenerasi, dia rusak, kena stroke, tinggal cacat. Kenapa cacat? Karena ada sel otak yang rusak. Kenapa rusak? Karena tidak ada aliran darah, tidak ada suplai nutrisi, tidak ada oksigen di situ, tidak ada zat antioksidan yang diperlukan untuk menghalau oksidan yang ada di otak atau di organ lain yang merusak sel. Nah, jadi harus dipastikan juga aliran darahnya ya. Nah, ini Maxibus bisa membantu di situ. Nah, yang berikutnya kan tadi ada peradangan yang menghambat regenerasi sel, stem cell bekerja itu, ya kan? Ada proses radang yang menghambat. Nah, maka di sini kan Maxibio bisa membantu. Cukup besar bisa membantu di sini karena Maxibio kan terdiri dari antioksidan yang mumpuni di sini ya, seperti ada glutathione, ada vitamin C yang sudah kita kenal ya, cherry blossom, jojoba oil, ini semua antioksidan yang
berperanan besar untuk mengatasi sel atau organ jaringan yang sedang mengalami radang, yang menghambat regenerasi sel, yang menghambat stem cell bekerja. Jadi harus ada nih. Nah, ini bisa membantu ya. Seperti tadi kita lihat juga di komposisi dari stem cell itu kan biasanya ada kolagen. Di situ kan ada kolagen. Nah, sini ada kolagen. Kolagen kan diperlukan untuk membuat suatu jaringan itu kenyal, padat. Pada isinya itu harus ada kolagen. Nah, itu bisa membantu. Jadi kita lihat sini Bapak Ibu, sebenarnya stem cell itu bermanfaat dan bisa bekerja. Nah, kalau sekarang sudah banyak stem cell yang dibuat dalam bentuk kemasan, itu dari segi keamanan sebenarnya lebih baik. Artinya kontaminasi tidak ada di situ kan, berkurang. Terus komposisi diperkirakan akan mendekati komposisi yang diperlukan oleh sel untuk bisa stem cell itu berfungsi, regenerasi bisa berjalan. Kan berdasarkan penelitian diisi zat-zat itu. Dan prosesnya gampang. Ya, dibanding dengan proses terapi stem cell yang diadakan di suatu tempat, di rumah sakit, institusi, atau di laboratorium gitu kan. Karena prosesnya kan panjang ya Bapak Ibu. Proses pengambilan stem cell itu panjang. Misalkan dari sumsum tulang. Sumsum tulangnya diambil, disentrifugasi, diambil serumnya, kemudian dari serum disaring lagi, diambil stem cell-nya di situ, ya. Baru setelah itu diambil, disuntikan, dimasukkan lagi ke orang itu, ke organ yang dibutuhkan. Nah, selama proses itu kan banyak sekali hal teknis yang bisa mengganggu keamanan, fungsi, kemaksimalan suatu stem cell bekerja itu banyak. Dan biasanya biayanya lebih mahal, ya. Kalau kita pernah dengar itu terapi stem cell misalkan di Jerman, itu sekali stem cell ke sana, nanti diambil stem cell-nya entah dari sumsum tulang, darah, lemak, atau dari yang lain, embrionik kita yang dulu disimpan mungkin, itu kan ratusan juta Bapak Ibu. Sekali terapi itu ke Jerman atau ke Swiss, ya, itu pusat stem cell itu kan Jerman dan Swiss Bapak Ibu. Makanya produk-produk mereka juga dari situ biasanya. Produk yang sampai ke Indonesia pun dari Jerman atau Swiss. Atau kolaborasi dari kedua negara ini menghasilkan satu produk. Nah, itu mahal. Jadi, untuk efektivitas, untuk biaya yang ringan, sebenarnya produk stem cell bisa kita pakai. Plus, dengan nutrisi yang mengandung antioksidan dan nutrisi lain yang dibutuhkan untuk sel itu bekerja. Dan proses penyerapan produk itu baik, serta aliran darah yang dipastikan bisa maksimal untuk menghantar semua yang sel itu perlukan untuk menjalankan fungsinya. Jadi saya kira begitu Bapak Ibu. Semoga semua ini berguna dan bermanfaat, menambah pengetahuan kita mengenai stem cell. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Semangat pagi Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter, luar biasa.